MC Friend, ketemu lagi barengan Kece Bakti yang pastinya nemenin kamu di program Zona Khatulistiwa. Kali ini kita bakal seru-seruan bareng ya, karena Kece mau rekomendasiin beberapa tempat wisata yang asik banget. Tapi sebelum itu buat kamu yang belum klik tombol loncengnya, jangan lupa dong buat like, komen, dan juga subscribe ya, yang pastinya biar kamu gak ketinggalan juga nih. Kira-kira ada keseruan apa aja sih di Zona Khatulistiwa? Nah, kali ini Kece mau ajak kamu kemana ya? Penasaran? Yuk, mari kita simak. Halo MC Friends, balik lagi di Zona Khatulistiwa persembahan Music City FM. Kali ini masih membahas DKI Jakarta. Jangan bosan ya kalau masih di Jakarta terus, karena Jakarta masih banyak loh objek wisata yang bisa kita kunjungi. Nah, berikut objek wisata yang bisa kamu pilih sesuai selera kamu MC Friends. Pertama, kita jalan-jalan ke daerah Jakarta Utara dulu yuk MC Friends. Di sana ada kawasan hijau yang bisa kamu nikmati, yaitu hutan mangrove yang ada di kawasan Pantai Indah Kapuk. Di hutan mangrove peak ini, kamu bisa menikmati kawasan hutan bakau yang masih sejuk dan asri. Hutan mangrove peak ini juga bisa jadi pelarian yang sempurna buat kamu yang kerja di area Jakarta. Soalnya, selain bisa dapat asupan oksigen yang masih bersih, di hutan mangrove peak ini kamu juga bisa menyewa pondok kecil untuk staycation, ngelakuin beberapa hal seperti kegiatan menanam tembakau, menyewa sampan, atau sepeda air, hingga berfoto hingga puas. Tapi untuk yang suka foto-foto, sebaiknya hindari membawa kamera DSLR atau kamera profesional lainnya ya MC Friends, karena kamu akan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000 bahkan lebih. Masih di kawasan Pantai Indah Kapuk, MC Friends juga bisa menikmati suasana pantai di Peak 2, namanya White Sand Beach. Pantai ini banyak mengundang wisatawan karena pemandangan yang disuguhkan mirip banget sama pantai di California loh MC Friends. Dan pantai ini juga sangat instagramable. Biaya masuknya gratis, tapi buat MC Friends yang muslim sangat disayangkan beberapa food court di sini menjual makanan non halal. Jadi pintar-pintar milih ya. Seru banget ya MC Friend, tadi kita udah lihat nih wisata yang ada di Jakarta Utara, salah satunya di Pantai Indah Kapuk ya. Jadi buat kamu nih yang ingin merasakan pemandangan yang indah, terus juga udara yang sejuk, kamu tinggal jalan-jalan ke hutan mangrove ya. Selain di sana banyak spot foto yang keren banget, di sana juga harganya murah banget ya untuk harga tiketnya, yaitu sekitar 30.000 untuk dewasa dan juga 15.000 untuk anak-anak ya, itu untuk weekday. Lalu untuk weekend itu sekitar 35.000 dan juga 20.000 untuk anak-anak. Wow, itu baru di hutan mangrove. Tapi ini masih di sekitaran Pantai Indah Kapuk MC Friend. Jadi buat kamu yang pengen lari-larian di pantai, terus juga merasakan pasir putih yang cantik, kamu bisa datang ke Pantai Pasir Putih ya. Di sana keren banget MC Friend, kamu bisa ajak ke keluarga kamu atau mungkin pasangan kamu. Wow, seru ya. Nah, kalau tadi kita udah jalan-jalan keliling di Jakarta Utara, kali ini kita mau ajak MC Friend ke Jakarta Pusat, karena di sana itu ada spot menarik ya yang instagramable. Terus juga ini pernah viral. Ayo tebak, kira-kira di mana? Daripada tebak-tebakan, yuk mari kita simak di Zona Khatulistiwa. MC Friends wajib banget mengunjungi tempat hits yang satu ini, namanya Moja Museum. Moja Museum terletak di pintu 8 GBK. Moja Museum ini juga menjadi tempatnya anak muda yang hobi fotografi, karena di sana banyak banget loh spot foto keren yang menjadikan feeds Instagram MC Friends jadi lebih kekinian. Biaya masuknya pun sangat terjangkau MC Friends, cukup dengan Rp100.000 per orang, MC Friends udah bisa berfoto-foto ria di Moja Museum. Dan masih di Jakarta Pusat, dari Senayan kita menuju Lapangan Banteng. Lapangan Banteng menjadi salah satu ruang terbuka favorit bagi warga Jakarta untuk menghabiskan waktu akhir pekan atau sekedar berbincang menikmati senja. Revitalisasi lapangan Banteng yang selesai pada tahun 2018 membuat lapangan ini menjadi salah satu spot menarik untuk berolahraga,
atau menghabiskan waktu akhir pekan bersama keluarga, sahabat, ataupun pasangan. Dan untuk MC Friends yang muslim, MC Friends juga bisa beribadah ke masjid terbesar se-Indonesia, yaitu Masjid Istiqlal. Karena akses ditempuh untuk menuju ke sana cukup dekat dari lapangan banteng. Biaya masuknya pun gratis. Nah itu dia MC Friend, wisata yang seru yang ada di Jakarta Pusat ya. Ada Moja Museum dan juga lapangan banteng ya. Gokil banget ya MC Friend. Karena biasanya kan kalau misalnya ngomongin tentang museum, ini selalu identik dengan sejarah. Tapi ini berbeda karena Moja Museum sendiri ini mengangkat tema roller skate ya. Jadi buat kamu yang hobi banget selfie, di sana banyak banget spot yang menarik ya. Untuk harganya ini sekitar 90.000 sampai 125.000 aja. Lalu buat kamu yang mau olahraga tapi dengan suasana yang berbeda, tenang. Di lapangan banteng, selain luas, di sana itu juga merupakan lapangan yang memiliki monumen historis pembebasan Irian Barat ya. Terus juga kamu bisa ajak keluarga kamu, teman kamu, atau mungkin pasangan kamu ya untuk menikmati sore hari di sana. Seru banget kan? Gimana MC Friend? Tadi kan Kica udah ajak kamu nih ke Jakarta Pusat, terus juga ke Jakarta Utara. Tapi kali ini kita bakal melipir ke Jakarta Selatan. Nah di sana banyak banget tempat tongkrongan yang asik banget, terus juga spotnya yang unik. Kira-kira di mana? Hayo, penasaran? Yuk, mari kita simak. Gimana MC Friends? Masih mau jalan-jalan bareng Zona Khatulistiwa lagi kan? Nah, sekarang kita main ke tempat anak hitsnya Jaksel yuk. Kalau lagi di Jakarta Selatan, MC Friends wajib banget main ke tempat yang satu ini. Namanya M Block Space. Di M Block Space, MC Friends akan disuguhkan bangunan rumah bergaya vintage. Rumah yang arsitekturnya tahun 1950-an ini menjadi tempat favoritnya anak Jaksel loh. Karena di sini banyak banget kulinernya, open space, dan juga keseruan yang bisa MC Friends dapatkan ketika berkunjung ke M Block Space. Masih di Jakarta Selatan, kita melipir sedikit ke Jalan Melawai yuk. Di sini ada tempat untuk para pecinta lukisan, namanya Ruchi Art Space. Di sini MC Friend bisa menikmati karya-karya indah dan instagramable untuk berfoto di sini. Biaya masuknya pun terjangkau loh, hanya dengan 30 sampai 50 ribu rupiah. MC Friends udah bisa ngehits di sini. Jakarta Utara udah, Jakarta Pusat udah, Jakarta Selatan juga udah. Kemana lagi ya? Kita jalan-jalan ke Jakarta Barat deh yuk. Di sini MC Friends bisa berkunjung ke Museum Macan. Tapi tenang MC Friends, di sini nggak ada macan beneran kok. Museum Macan yang terletak di Jalan Kebonjeruk ini menjadi tempat hits di daerah Jakarta Barat. Di sini MC Friends wajib ajak minimal 1 orang teman ya. Karena Museum Macan ini luas banget dan tentunya instagramable banget. Dijamin MC Friends akan ketagihan untuk foto-foto di sini. Harga tiket masuknya juga sangat terjangkau kok. Cukup dengan 100 ribuan, MC Friends bisa langsung menikmati karya indah Museum Macan. Wow, keren banget ya MC Friend, rumah bergaya vintage. Apalagi di sana banyak banget kulineran, terus juga kamu bisa ngopi-ngopi bareng teman kamu atau mungkin sama pasangan kamu ya. Di mana lagi sih kalau bukan di M Block Space ya. Setelah itu kamu bisa melipir ke Jakarta Barat karena di sana itu ada salah satu museum yang keren banget. Ya namanya Museum Macan. Tenang kok, nggak ada macannya ya. Karena Museum Macan ini adalah salah satu pameran karya seni ya. Yang pastinya kamu bisa datang ke sana bareng keluarga kamu, pasangan kamu, atau mungkin teman kamu.
ini kita udah puas ya jalan-jalan keliling Jakarta ya MC Friend. Nah kali ini Kinca mau ngomongin tentang hal-hal yang berbau mistis. Aduh rada-rada gimana ya. Yang pastinya MC Friend buat kamu para pecinta horor pastinya nggak asing juga dong yang namanya urban legend. Nah kira-kira untuk di Jakarta urban legendnya ada di mana ya? Penasaran? Yuk mari kita simak. MC Friends, setelah kita membahas tempat wisata, saat ini kita ngomongin urban legend yang ada di Jakarta. Pertama, ada terowongan Kasablanka. Terowongan yang terletak di Jalan Kuningan, Jakarta Selatan ini konon dulunya merupakan kuburan massal. Karena berawal dari kuburan massal, terowongan ini menjadi mistis. Bahkan kejadian-kejadian aneh dan janggal sering terjadi di sini. Dan banyak juga menjadikan angkernya terowongan ini sebagai alasan kecelakaan yang sering terjadi. Hingga saat ini belum diketahui penyebab utama mengapa terowongan ini sangatlah angker. Di tengah popularitas Ancol, MC Friends tahu nggak sih kalau ada kisah urban legend yang menarik di kawasan jembatannya? Kisah urban legend ini dikenal dengan nama Si Manis Jembatan Ancol. Jembatan Ancol pernah diangkat ke layar kaca dan dibintangi beberapa artis ternama pada masanya. Dalam ceritanya, Si Manis Jembatan Ancol meninggal karena dibunuh oleh sekelompok preman, lalu jasadnya dibuang ke area persawahan yang kini dibangun menjadi Jembatan Ancol. Soal alasan mengapa sosok Si Manis masih gentayangan, banyak yang meyakini bahwa ia masih memiliki urusan yang belum terselesaikan. Dan hingga saat ini, kisah dari Si Manis Jembatan Ancol ini masih dipercayai oleh masyarakat Jakarta. Urban legend selanjutnya yaitu tempat yang sering dijadikan tempat uji nyali, bernama Taman Pemakaman Jeruk Purut. Di sini katanya menjadi tempat mistis yang menyeramkan, karena dulu ada pastor yang terpenggal kepalanya oleh pasukan Belanda. Dan hantu pastor itu mencari tanah pemakaman di unit Kristen. Pastor ini ditemani oleh anjingnya yang setia. Makanya kalau setiap malam TPU Jeruk Purut sering terdengar lolongan anjing yang sangat keras, yang diyakini kalau itu lolongan suara anjing pastor kepala buntung tersebut. Jadi jangan coba-coba untuk uji nyali di sini ya MC Friends. Selanjutnya ada Mall Klender. Kerusuhan Mei 1998 adalah salah satu sejarah kelam Indonesia. Pada kejadian itu, beberapa pertokoan di Klender sengaja dibakar karena banyak masyarakat kelas bawah yang iri dengan orang-orang yang mampu belanja di sana. Salah satu korbannya adalah Mall Klender, yang ketika diamuk massa sedang ramai pengunjung. Kebakaran hebat pun terjadi dan para pengunjung pegawai berusaha keluar, namun gagal dan akhirnya mereka turut terbakar di dalamnya. Konon, sosok korban kebakaran itu masih sering menampakkan diri pada pengunjung, khususnya di ruang ganti pakaian. Dan para pengunjung sering kali mencium aroma daging terbakar apabila berkunjung ke sini. Urban legend selanjutnya ada Menara Saidah. Menara Saidah masih berdiri kokoh di Jalan MT Haryono Pancoran, Jakarta Selatan. Namun, gedung bekas perkantoran yang lama terbengkalai ini dikenal sebagai salah satu lokasi angker di ibu kota loh MC Friends. Berbagai cerita mistis menguap di lokasi ini. Karena banyaknya kejadian mistis yang terjadi, akhirnya pemilik gedung menutup secara permanen Menara Saidah pada tahun 2007. Dan saat ini, Menara Saidah hanya dipergunakan untuk orang-orang jalanan yang tidak memiliki tempat tinggal. Selain urban legend, Jakarta, khususnya Betawi, memiliki cerita rakyat yang dijuluki sebagai Robin Hood-nya suku Betawi. Tak lain tak bukan adalah Si Pitung. Si Pitung lahir pada tahun 1866 di Kampung Pengumben, sebuah pemukiman kumuh di Rawabelong. Menurut riwayat lisan, julukan Si Pitung berasal dari frasa Jawa yaitu Pituan Pitulung, yang berarti 7 sekawan tolong menolong. Tak heran ya mengapa ia suka sekali menolong orang yang menderita akibat ditindas oleh orang-orang Belanda dan tuan tanah. Dalam cerita ini, Si Pitung merupakan orang yang sakti. Ia dapat dengan mudah mengelabui Belanda dengan ilmunya.
Sampai suatu hari ketika jimat yang biasa ia pakai itu hilang dan membuat kekuatannya hilang juga. Dari situlah Belanda memanfaatkan kelemahan Pitung dan Pitung pun tewas akibat peluru yang ia tembakkan ke arahnya. Nah itu dia MC Friend Urban Legend yang ada di Jakarta. Wow, ternyata banyak banget ya MC Friend. Ya pastinya kamu nggak perlu keluar negeri karena di Jakarta juga ada sendiri ya. Kira-kira kamu pernah nggak sih ngalamin hal seperti itu? Aduh, serem juga ya. Kamu bisa share juga ya di kolom komentar. Dan nggak berasa juga waktunya Kica Bakti mesti pamit undur diri di Zona Khatulistiwa. Yang pastinya Kica nggak bosan-bosannya ingetin kamu untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Biar kamu tuh nggak ketinggalan juga. Kira-kira ada keseruan apa sih di Zona Khatulistiwa? Kica pamit, sampai jumpa dan bye-bye.